Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahfi Mufidah Syarinda dengan NIM 0902128128192408. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit coding dan cara memainkan dari game yang saya buat. Jadi di sini saya membuat game yang berjudul Alien in the Lost Sky. Jadi dia ini sifat gamenya seperti endless runner game. Jadi tidak ada habisnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang environment-nya. Jadi di environment sini saya menggunakan skybox. Di sini saya impor dari aset. Terus di sini ada cube yang saya buat sendiri menggunakan 3D object yang saya atur sendiri juga. Kemudian ini untuk teksturnya saya import. Lalu di sini ada karakter. Di sini ada karakter. Di sini ada skripnya. Jadi karakter ini dia berjalan sendiri. Terus dia bisa lompat. Dan ketika dia kena koinnya itu akan menambahkan skor. Lalu koinnya akan hilang. Jadi di sini saya akan menjelaskan coding untuk player controllernya dulu terlebih dahulu. Jadi di sini ada public foot speed. Jadi ini untuk kecepatan dia berlari. Lalu ada jump height. Jump height ini untuk ketinggian dia, untuk lompat. Lalu ada rigid body agar dia tidak jatuh karakternya. Lalu juga animator, jadi untuk dia bergerak, untuk dia bisa acting dia untuk berlari dan melompat itu sesuai. Jadi di sini kita mulai dengan start, yaitu RB get component rigid body saja. Jadi ini untuk mulainya dia diam. Lalu ada animatornya juga, animator diam juga. Lalu di sini ada void update. Nah, ini if transform position.y lebih dari 0,5f. Jadi di sini itu saya buat tingginya, bentar, environment kita ke cube 1. Nah, di sini kita ke scale-nya itu saya buat 2. Jadi di sini tingginya itu y-nya tuh 2. Jadi di sini transfer position.y lebih dari sama dengan 0,5f. Animator set flop height transform position y. Jadi di sini sebelumnya itu tuh sudah saya setting dulu di Unity-nya, di animatornya udah saya buat seperti ini. Jadi dia ketika dia entry, dia langsung running, terus dia jamnya bagaimana, falling to landingnya bagaimana, terus falling to landing ke running bagaimana, itu sudah saya atur. Jadi di sini, bentar, jadi di sini animator set flop height transform position y. Jadi di sini dia mengambil animator height-nya. Jadi di sini sebentar. Nah, jadi dia nih kalau dia less dari 1 itu dia idle. Terus kalau dia mana ya? Nah, kalau dia height-nya pas running itu less dari 1, itu dia. Jadi dia ini seperti parameter yang udah saya buat di animatornya. Jadi height transfer position-nya RB ya rigid body tadi, R relative force vector 3 forward kali speed kali time kali delta time. Jadi kalau dia berada di atas yang ini tadi, yang di atas balok ini tadi, dia akan transformasi ke Y. Dia akan transformasi ke Y, berarti dia akan berjalan, bisa juga melompat, seperti itu. Lalu kalau else if dia lebih dari, ini saya kira-kira aja nominalnya, lebih dari sama dengan 5f dan transformasi posisinya kurang dari 0,5f, animator set float height 0. Jadi di sini kalau kita berada di sekitar sini, karakternya berada di sekitar sini, ada di bawah, maka dia itu akan ke idle. Dia akan diam. Nah, jadi di sini dia
RB relative force-nya 0, 0, 0. Jadi dia tidak akan berjalan kemana-mana pun. Dia akan jatuh seperti itu. Lalu di else ini ada since manager load since. Jadi kalau dia udah lebih ke bawah dari yang min 5F ini tadi, berarti dia udah berada di minus. Lebih besar berarti mulai dari minus 5,1 itu dia udah masuk ke load since. Lalu untuk jamnya itu di sini menggunakan input get code space. Jadi setiap kita menekan tombol spasi yang ada di keyboard itu di sini RB at relative force 0 jam hik dikali time delta, speed time delta. Jadi dia ini X-nya tidak akan kemana-mana, Y-nya dia akan melompat sesuai dengan time delta time-nya ini. Lalu dia juga akan ke Z, yaitu dia speed. Speed itu dia akan berlari sesuai dengan time-nya juga. Jadi time delta time ini berfungsi agar dia smooth berlarinya sesuai dengan time-nya. Lalu di sini animator setable jam, jadi animatornya tadi jam berarti true, lalu else-nya jam berarti false. Seperti itu. Nah, selain itu di sini juga ada kamera follow ya, seperti biasa. Jadi dia akan mengikuti targetnya. Di sini ada transfer target sama dengan 0, terus vektor 3 offset, offset sama dengan transfer position kurang target position. Jadi dia berada di selalu berada di belakang target gitu. Update-nya transfer position vektor 3 lerp. Jadi lerp ini berguna untuk agar dia smooth. Lalu transfer position untuk X-nya new vektor 3 target position ini, untuk Y-nya dan Z-nya time delta time kali 3. Seperti itu. Lalu di sini untuk collect koinnya, di sini saya buka dulu collect koin sama scoring system ya. Di sini udah ada scoring system. Jadi di sini saat ketika dia playernya itu menabrak atau mengenai karakternya tadi, mengenai si koinnya tadi, maka koin itu akan hilang dan masuk ke score gitu. Jadi di sini dia start, dia collect koin dulu di sini, public cast collect coin void start scoring system dot the score sama dengan 0. Jadi kita jadikan 0 dulu awalnya. Jadi void on trigger enter. Jadi ketika dia memasuki yang koinnya tadi, kan koinnya tadi kan punya collider juga. Jadi di sini scoring system dot the score plus, jadi dia selalu bertambah 1. Lalu kita destroy game object. Game objectnya tadi ialah yang si koinnya tadi. Game objectnya tadi sudah kita buat di scoring system. Nah, di sini juga dia menggunakan using Unity Engine UI karena tadi kita menggunakan UI. Jadi kita harus import dulu. Lalu di sini ada game object score text, yaitu score game yang tulisan score text yang ini tadi, mana ya? Score text canvas. Nah, ini tadi. Jadi kita masukkan tadi ke canvas tadi. Jadi yang score text ini tadi itu kita masukkan ke dalam yang game object ini tadi. Jadi dia game object score text, jadi biar bisa berubah score textnya. Lalu ada public static in the score sama dengan 0. Itu berarti dia mulai dari 0 dulu. Lalu di sini ada void update score text get component text buka kurung tutup kurung dot text sama dengan score plus the score. Jadi ini untuk setiap dia kena koin, itu skor yang dari collect koin ini akan bertambah terus. Jadi dia akan memenuhi ini. Jadi dia ketika kena koin 1, maka di sini skor, tulisannya di sini adalah skor plus 1. Kalau dia kena koin yang kedua, skor plus 2 gitu. Sudah. Selanjutnya itu adalah di sini saya akan menunjukkan untuk loss skin-nya dulu. Jadi dia loss skin-nya di sini sudah saya buat. Sini game over ya. Nanti ada skornya, lalu ada back to menu. Jadi di sini sudah saya buat juga
Load menunya jadi di sini. Nah, load menu back to menu ini tadi ke skin manager load skin 0. Load skin 0 ini didapatkan dari build setting ini. Jadi build setting ini, nah ini sudah saya buat scene, start skin 0, sample skin 1, load skin 2. Jadi sesuai dengan kita mau ngeload kemana. Jadi tadi kita mau ngeload ke 0, berarti dari load skin ini kalau kita pencet back to menu dia akan ke start scene ini. Sudah itu kita akan ke final score karena tadi ada skornya di sini. Itu saya buat codingan satu lagi itu untuk final score. Jadi di sini dibuat menggunakan Unity Engine UI lagi karena dia menggunakan teks kalau teks itu berarti UI dia. Lalu di sini ada public text, score text. Lalu ada private void awake. Jadi ketika dia kita masuk ke scenes yang loose tadi ini, yang loose skin ini tadi. Jadi ini score text sama dengan get component text. Jadi ini untuk startnya score text sama dengan your score plus code system the score. Jadi ini your score mengambil dari yang score system the score-nya tadi yang ada di collect coin. Seperti itu. Kita lanjut ke skin, ke start skin. Nah, jadi di sini sudah dibuat juga start skinnya. Jadi ada tombol play. Play ini sudah saya buat scriptnya juga, cuman seperti ini, menggunakan using Unity Engine UI dan Unity Engine Skin Management. Jadi UI ini untuk teksnya dan skin management ini untuk biar dia bisa ngeload ke skin yang kita mau tuju. Jadi skin yang mau kita tuju adalah skin yang satu, yaitu skin satu tadi itu adalah skin yang game tadi. Nah, sudah dari itu di sini saya juga menambahkan audio pada saat game dimulai. Jadi di sini kita langsung saja untuk memulai gamenya. Sini kita klik play. Terdengar lagunya. Di sini kita klik spasi, dia akan lompat, spasi lagi, lompat. Nah, di sini coba kita jatuh. Bentar. Nah, di sini kita jatuh. Maka dia game over, your score 20. Jadi skornya sudah kita kumpulkan yaitu 20. Back to menu, baru kita bisa play lagi. Jadi demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.